Freedom Cove, kisah 31 tahun suami istri hidup di rumah terapung terpencil. Tak sekedar refleksi bentuk dan warna, ini adalah sebuah ruang tempat dua hati yang saling bertaut memadu kasih dengan alam sebagai saksinya, menciptakan Pulau Terapung sebagai magnum opus cinta sejati mereka. Dan inilah Freedom Cove, sebuah hunian terapung terpencil di atas air, tempat sepasang manusia membingkai kisah cinta selama puluhan tahun. Freedom Cove adalah sebuah rumah apung yang terletak di lepas pantai Tofino, British Columbia, Kanada. Rumah terpencil ini dibangun oleh pasangan suami istri, Catherine King dan Wayne Adams. Freedom Cove menjadi representasi dari keinginan mereka untuk hidup bersama secara mandiri dan berkelanjutan dalam balutan keindahan alam. Sejak awal pembangunannya pada tahun 1992, Freedom Cove telah berkembang menjadi kompleks yang mencakup rumah, kebun sayur, taman binatang kecil, dan berbagai fasilitas lainnya. Hidup di tengah alam bebas dan jauh dari keramaian adalah impian dua seniman ini saat benih cinta mereka tumbuh dan pertama kali bertemu pada musim panas 1987. Freedom Cove bukan hanya sekedar rumah apung, akan tetapi di dalamnya menampung banyak kisah inspiratif tentang perjalanan hidup dua sejoli yang penuh kasih. Kisah ini dimulai sejak 30 tahunan yang lalu, saat ruang dan waktu mempertemukan keduanya dalam lingkaran cinta. Hingga sebuah janji pun tercipta untuk merajut kehidupan bersama hingga akhir hayat. Saat itu, King, seseorang yang berprofesi sebagai penulis, seniman, dan penari dari Toronto, di mana tempat dia tumbuh dan dewasa. Sedangkan Adams adalah seorang seniman pemahat patung yang bekerja di Victoria. Pada tahun 1992, Catherine King dan Wayne Adams memutuskan untuk membangun rumah terapung mereka di Freedom Cove, sebuah teluk kecil di lepas pantai Tofino, British Columbia, Kanada. Mereka tertarik pada lokasi tersebut karena terpencil, hanya dapat diakses dengan perahu sejauh 16 km dan menawarkan keajaiban spiritual. Ketenangan yang diberikan alam merupakan salah satu faktor yang membuat keduanya memilih tinggal jauh dari keramaian kota. Selain itu, beranjak dari masa kecil yang sering diolok-olok dan sering diintimidasi, mereka menemukan bahwa alam mampu menyembuhkan rasa luka itu. Setelah menemukan teluk tersebut, Catherine King dan Adam segera memutuskan bahwa mereka ingin membangun rumah terapung di dekat pantai, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari alam. Mereka membangun properti mereka, yang disebut Freedom Cove, dari bahan-bahan bekas yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Freedom Cove sendiri tak langsung dibangun di atas teluk, melainkan mereka mengawalinya dengan menyusun sebuah rumah dari papan-papan kayu bekas yang berserakan di pantai. Hingga pada Februari 1992, pasangan tersebut menyelesaikan pekerjaan rumah terapung dan memindahkannya ke teluk. Sedikit demi sedikit, ketika mereka menemukan lebih banyak kayu dan peralatan mencari ikan yang dibuang, pasangan ini segera memperluasnya dengan gedung baru untuk mengakomodasi hobi dan kebutuhan mereka. Hari demi hari, pulau buatan semakin berkembang menjadi beberapa rumah kaca, kandang ayam, dapur besar, bahkan sistem pemurnian air. Mereka juga pernah memiliki pabrik pembuatan lilin yang terbakar pada tahun 2011 setelah Adam secara tidak sengaja membiarkan kompor kayu menyala. Kebakaran bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi selama 3 dekade. Bencana alam seperti angin badai juga kerap merepotkan keduanya.
Setiap tahun, badai menghancurkan beberapa aspek rumah mereka, dan mereka harus membangunnya kembali. Mereka juga harus mengganti bagian-bagian rumah yang dibangun di atas potongan kayu tua yang sudah lapuk seiring berjalannya waktu. Tantangan lain yang mereka hadapi adalah masalah dunia modern dalam menghasilkan cukup uang untuk membiayai pemeliharaan rumah mereka. Hal-hal seperti membeli panel surya dan menggantinya dari waktu ke waktu memerlukan pembayaran. 7 tahun setelah mereka membangun pulau itu, mereka juga ditemukan oleh pemerintah kota dan harus mulai membayar pajak tahunan. Di ruang yang terbatas tersebut, pasangan ini menanam aneka sayuran dan buah-buahan yang biasa mereka konsumsi. Alam juga menyediakan makanan yang berlimpah untuk mereka berdua. Berbagai jenis ikan dan kepiting dapat dengan mudah mereka tangkap dan dijadikan sebagai santapan lezat sehari-hari. Untuk membiayai hidup dan kebutuhan lainnya, Wayne Adams menjual kerajinan patung yang ia hasilkan dari tangan kreatifnya selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk listrik dan penerangan, mereka memanfaatkan tenaga surya dengan panel photovoltage atau menggunakan generator. Dalam memenuhi kebutuhan air minum, mereka memanfaatkan air terjun di dekatnya. Selama 31 tahun, Catherine King dan suaminya, Wayne Adams, tinggal berdampingan dengan alam. Berkat kehidupan yang mereka bangun di Freedom Cove, pasangan ini memiliki hubungan mendalam dengan alam yang selalu mereka impikan. Selain menjadi orang yang lebih kreatif, dekat dengan alam juga menjadikannya orang yang lebih spiritual. Setelah mengarungi waktu yang begitu panjang, Freedom Cove tetap kokoh berdiri hingga hari ini. Namun pancaran kebahagiaan di dalamnya mulai berangsur meredup, sebab Catherine King harus merelakan Wayne Adams pergi untuk selama-lamanya. Wayne Adams meninggal pada Maret 2023 setelah 8 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Catherine King sekarang menjadi pemilik tunggal Freedom Cove, menghadapi tantangan baru dan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas rumah yang sebelumnya dilakukan Wayne. Yang pasti, kesunyian bakal terus menyelimuti hidupnya karena kepergian Wayne Adams, seseorang yang selama ini selalu setia di sampingnya dalam suka dan duka. Meskipun Wayne mungkin telah meninggalkan jejak fisiknya, keberadaan cinta yang besar di hati Catherine King memantapkan dirinya untuk tetap tinggal di Freedom Cove. Singkatnya, Freedom Cove merupakan sebuah gambaran kisah cinta yang begitu epik antara dua insan yang berbeda. Kisah ini juga mempertegas bahwa cinta sejati dan kesetiaan adalah pemilik tahta tertinggi dalam sebuah hubungan yang mampu mengubur semua perbedaan serta kekurangan dan membungkusnya dalam sebuah kebahagiaan. Tak perlu harta dan kekayaan berlimpah. Hidup dalam kesederhanaan yang didampingi alam justru mampu mengantarkan perjuangan hubungan mereka selama puluhan tahun. Mungkin sekarang, Freedom Cove bukan hanya tempat untuk berbagi tawa dan impian, tetapi juga sebagai panggung untuk mengumpulkan semangat dan kekuatan dalam melanjutkan perjalanan, meski satu pasang tangan telah berpulang. Meskipun kini hidup sendiri di tengah kesunyian, King tidak berencana untuk meninggalkan pulau tersebut dan ingin tetap berada di tempat yang telah menjadi rumah dan karya seni mereka selama 31 tahun. Hingga saatnya tiba, saat denting waktu di dunia berhenti untuknya dan membuka jalan untuk bertemu kembali dengan Wayne Adams tercinta di dunia yang berbeda.